A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi lingkungan alam dan buatan. Yuk siapkan semangatmu. Apa sih yang dimaksud lingkungan alam itu? Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang terbentuk secara alami, tanpa campur tangan manusia. Lingkungan ini mencakup semua elemen fisik dan biologis yang berinteraksi dalam suatu ekosistem dan mendukung kelangsungan hidup di bumi. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan alam. Lingkungan alam memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari lingkungan buatan. Yang pertama, lingkungan alam terbentuk secara alami. Lingkungan alam ada dan berkembang tanpa diciptakan atau diubah oleh manusia. Yang kedua, lingkungan alam bersifat dinamis. Lingkungan alam terus berubah dan berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh proses-proses alamiah seperti iklim, geologi, dan interaksi antar organisme. Ciri-ciri yang ketiga yaitu lingkungan alam terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Ada makhluk hidup yang disebut biotik dan ada benda tak hidup yang disebut abiotik yang saling berinteraksi. Yang keempat, lingkungan alam menyediakan sumber daya. Lingkungan alam menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan makhluk hidup seperti air, udara, tanah, dan sumber makanan. Lingkungan alam tersusun dari dua komponen utama yang saling berinteraksi. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik merujuk pada semua makhluk hidup yang ada di lingkungan alam. Meliputi 1. Manusia. Sebagai bagian dari ekosistem, manusia juga berinteraksi dengan komponen lain. 2. Hewan. Berbagai jenis hewan yang hidup di darat, air, maupun udara. 3. Tumbuhan. Berbagai jenis flora mulai dari yang berukuran mikro hingga pohon-pohon besar. 4. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang berperan penting dalam proses dekomposisi. Yang kedua, ada komponen abiotik. Komponen abiotik merujuk pada benda-benda tidak hidup atau faktor fisik dan kimia yang ada di lingkungan alam. Meliputi 1. Air. Air adalah sumber kehidupan yang esensial. 2. Udara. Menyediakan oksigen, karbon dioksida, dan gas-gas lain yang penting untuk kehidupan. 3. Tanah. Media tumbuh bagi tumbuhan dan habitat bagi banyak organisme. 4. Sinar matahari. Sumber energi utama bagi fotosintesis dan pemanas bumi. 5. Suhu. Mempengaruhi laju metabolisme dan persebaran makhluk hidup. 6. Iklim. Pola cuaca jangka panjang yang mempengaruhi karakteristik lingkungan. 7. Topografi. Bentuk permukaan bumi, yaitu gunung, lembah, dataran, yang mempengaruhi distribusi organisme dan aliran air. Selanjutnya, ada jenis-jenis lingkungan alam. 1. Lingkungan darat atau terestrial. Tempat hidup makhluk hidup di daratan. Dan ini
Ada contoh serta gambarnya. Ada hutan, padang rumput, gurun, dan pegunungan atau daerah dingin. Yang kedua, ada lingkungan air atau aquatic. Lingkungan yang sebagian besar terdiri dari air. Ada air tawar dengan contohnya, yaitu sungai dan danau. Ada air asin juga dengan contohnya yaitu samudra, laut, dan terumbu karang. 3. Lingkungan udara atau atmosfer. Ruang tempat makhluk hidup seperti burung dan serangga berpindah melalui udara. 4. Ada lingkungan pantai dan pesisir. Wilayah peralihan antara laut dan darat sering ditumbuhi mangrove dan dihuni oleh biota laut. Manfaat lingkungan alam bagi manusia. Lingkungan alam merupakan fondasi utama bagi kelangsungan hidup manusia di bumi, menyediakan berbagai manfaat esensial yang tak tergantikan. Manfaat-manfaat ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar hidup seperti udara bersih yang dihasilkan dari tumbuhan, air bersih dari sumber-sumber alami, sumber makanan dari keanekaragaman hayati, dan tanah subur sebagai media tumbuh tanaman. Selain itu, lingkungan alam juga merupakan sumber daya alam dan energi vital, mulai dari material seperti kayu dan mineral hingga sumber energi terbarukan seperti surya dan angin, yang mendukung berbagai aktivitas industri dan kehidupan modern. Lebih dari itu, alam berperan penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem dan iklim, membantu mengatur suhu global, menyerap karbon dioksida, menjaga keanekaragaman hayati, serta mengurangi resiko bencana alam. Tak kalah penting, interaksi dengan lingkungan alam juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan mental manusia. Mulai dari meningkatkan kesehatan fisik hingga mengurangi stres dan menjadi sumber potensial bagi obat-obatan. Bagaimana sih cara menjaga kelestarian lingkungan alam? Berikut ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan alam. Yang pertama, mengolah sampah, memilah dan mendaur ulang. 2. Melakukan reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul. 3. Hemat energi, matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. 4. Mengurangi penggunaan plastik. 5. Gunakan transportasi umum atau sepeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat atau dimodifikasi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan ini berbeda dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Lingkungan buatan mencangkup berbagai infrastruktur dan bangunan yang didesain dan dibangun oleh manusia, serta modifikasi lahan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Lingkungan buatan mempunyai ciri-ciri antara lain yaitu 1. Lingkungan buatan dibentuk oleh manusia untuk tujuan tertentu. 2. Lingkungan buatan keragamannya cenderung terbatas. 3. Lingkungan buatan lebih rentan terhadap kerusakan. 4. Lingkungan buatan ketergantungan pada manusia. 5. Lingkungan buatan dapat diperbaiki atau direnovasi. Selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan buatan. Yang pertama, lingkungan permukiman. Lingkungan yang dibangun sebagai tempat tinggal manusia. Contohnya perumahan, apartemen, rumah susun,
dan perkampungan. Yang kedua, lingkungan pertanian dan perkebunan. Lingkungan yang dibuat untuk kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Contohnya, sawah, kebun teh, kebun buah, dan lahan sayuran. Ada lingkungan industri. Lingkungan yang dibangun untuk kegiatan produksi dan manufaktur. Contohnya, pabrik, kawasan industri, gudang produksi. Yang keempat, lingkungan perdagangan dan jasa. Lingkungan yang digunakan untuk aktivitas jual beli atau layanan. Contohnya, pasar, toko, mal, bank, dan hotel. Yang kelima, lingkungan transportasi, lingkungan yang menunjang aktivitas pergerakan manusia dan barang. Contohnya, jalan raya, bandara, pelabuhan, terminal, dan rel kereta api. Selanjutnya ada lingkungan rekreasi. Lingkungan yang dirancang untuk hiburan atau relaksasi. Contohnya, taman kota, kebun binatang, kolam renang, atau tempat wisata buatan, yaitu waterpark dan taman bermain. Lingkungan pendidikan. Lingkungan yang dibangun untuk kegiatan belajar mengajar, contoh sekolah, perpustakaan, dan universitas. 8. Lingkungan keagamaan, lingkungan untuk kegiatan ibadah, contohnya masjid, gereja, pura, dan vihara. Selanjutnya, manfaat lingkungan buatan. Lingkungan buatan memiliki manfaat penting dalam menunjang kehidupan manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal, pendidikan, transportasi, dan rekreasi. Contohnya seperti perumahan, sekolah, jalan, jembatan, dan taman kota yang dibuat untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi dalam beraktivitas sehari-hari. Lingkungan buatan juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas perdagangan dan industri, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap pelayanan publik. Nah, bagaimana sih cara menjaga kelestarian lingkungan buatan itu? Caranya dapat dilakukan dengan berbagai tindakan sederhana namun penting. Pertama, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan rutin membersihkan area seperti taman, jalan, atau kolam buatan. Kedua, merawat dan memperbaiki fasilitas umum seperti bangku taman, penerangan jalan, serta bangunan agar tetap berfungsi dengan baik. Ketiga, melakukan penghijauan dengan menanam pohon atau tanaman hias di sekitar lingkungan buatan untuk menjaga kesejukan dan keindahannya. Keempat, menggunakan fasilitas umum dengan bijak dan tidak merusaknya. Selain itu, penting juga mengadakan kegiatan gotong royong secara rutin agar masyarakat ikut terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan buatan di sekitarnya. Hubungan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam dan lingkungan buatan memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Lingkungan alam menyediakan berbagai sumber daya seperti air, tanah, kayu, dan batu yang digunakan manusia untuk membangun lingkungan buatan seperti rumah, jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Lingkungan buatan dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Namun, pembangunan lingkungan buatan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak alam, seperti menimbulkan polusi, banjir, atau kerusakan ekosistem.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan alam dan pembangunan buatan agar keduanya dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kesimpulannya, lingkungan alam dan lingkungan buatan merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda, namun saling berkaitan erat dalam kehidupan manusia. Lingkungan alam terbentuk secara alami dan menyediakan berbagai sumber daya penting bagi kehidupan seperti air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati. Sementara itu, lingkungan buatan adalah hasil dari campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti tempat tinggal, pendidikan, transportasi, dan rekreasi. Meski bermanfaat, lingkungan buatan bergantung pada sumber daya alam dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kelestarian keduanya melalui tindakan bijak dan bertanggung jawab agar keseimbangan alam tetap terjaga dan dapat mendukung kehidupan secara berkelanjutan. Berikut terdapat beberapa contoh soal mengenai lingkungan alam dan buatan. Kalian bisa menjawab soalnya terlebih dahulu ya. Nah, soal yang sudah kalian jawab tadi, jawabannya bisa kalian cocokkan pada kunci jawaban ini. Selesai sudah dari materi yang telah disampaikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.